Apakah kita pernah bertanya, mengapa kita bisa belajar sesuatu hanya dengan melihat atau mendengar? Atau bagaimana perilaku kita dapat berubah karena hadiah atau hukuman? Semua itu memiliki kaitan dengan sebuah teori yang sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan dan psikologi, yaitu teori behaviorisme. Behaviorisme adalah teori yang berfokus pada bagaimana perilaku manusia terbentuk dari pengaruh lingkungan. Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas prinsip-prinsip dasar teori ini, tokoh-tokoh besar di baliknya, hingga bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, siapkan diri Anda untuk mempelajari bagaimana perilaku bisa dibentuk dan dilatih, bahkan diubah. Mari kita mulai. Pemirsa, kita awali dengan pengertian teori behaviorisme. Behaviorisme adalah teori yang menekankan perilaku yang dapat diamati sebagai fokus utama. Menurut teori ini, belajar terjadi ketika ada perubahan perilaku yang disebabkan oleh stimulus atau rangsangan dan respon atau tanggapan. Belajar adalah hasil dari hubungan antara stimulus dan respon. Teori behaviorisme mengatakan bahwa belajar terjadi ketika ada hubungan langsung antara stimulus atau rangsangan dari lingkungan dan respon atau reaksi individu terhadap stimulus tersebut. Contoh, ketika seorang siswa mendengar suara bel, ia tahu bahwa waktunya masuk kelas. Mendengar suara bel ini adalah stimulus, dan mengetahui bahwa sekarang itu masuk kelas adalah respon. Lalu, contoh yang kedua, anjing dalam eksperimen Pavlov mengeluarkan air liur setelah mendengar suara bel, yang sebelumnya diasosiasikan ke dalam makanan. Mengeluarkan air liur itu adalah respon, dan mendengar suara bel adalah stimulus. Yang menjadi makna dari contoh tadi adalah proses belajar bersifat mekanis, di mana pengulangan dan penguatan hubungan antara stimulus dan respon memperkuat pembelajaran. Yang kedua, lingkungan memegang peran penting dalam pembentukan perilaku. Lingkungan di sekitar seseorang adalah faktor utama yang menentukan bagaimana perilaku terbentuk dan berkembang. Menurut behaviorisme, perubahan lingkungan dapat mengubah perilaku. Contoh, jika siswa diberi hadiah setiap kali menyelesaikan tugas dengan baik, mereka cenderung lebih rajin belajar karena lingkungan mendukung perilaku tersebut. Lalu contoh yang kedua, di dunia kerja, penghargaan seperti bonus dan promosi membantu membentuk kebiasaan kerja yang baik. Makna yang terkandung dari contoh tadi adalah behaviorisme menegaskan bahwa pembelajaran dapat dikendalikan melalui pengaturan lingkungan, seperti memberikan penguatan positif atau menghilangkan pengaruh negatif. Yang ketiga, pikiran atau emosi internal dianggap kurang relevan karena tidak dapat diamati secara langsung. Behaviorisme berfokus pada perilaku yang dapat diukur dan diamati secara langsung. Pikiran, emosi, atau motivasi dianggap sebagai faktor subjektif yang sulit untuk dipelajari dengan pendekatan ilmiah. Contoh, alih-alih mencoba memahami mengapa siswa malas belajar, seorang guru behavioris akan fokus pada apa yang siswa lakukan dan bagaimana mengubahnya. Misal, dengan memberikan penghargaan untuk perilaku rajin. Makna yang terkandung adalah pendekatan ini sangat objektif dan ilmiah karena hanya memerhatikan apa yang terlihat, bukan spekulasi tentang proses mental yang tidak dapat diverifikasi. Ketiga prinsip ini menjadi pondasi behaviorisme yang mendorong fokus pada observasi langsung dan pengendalian lingkungan untuk menciptakan perilaku yang diinginkan. Sekarang kita lanjut ke tokoh-tokoh utama behaviorisme.
Yang pertama, Ivan Pavlov, tahun 1849 sampai 1939. Teori classical conditioning. Eksperimen terkenalnya adalah anjing yang diberi makanan sambil mendengar suara bel, sehingga anjing mulai mengasosiasikan bel dengan makanan. Penjelasannya adalah stimulus netral, yaitu bel, ditambah stimulus alami, yaitu makanan, menimbulkan respon otomatis berupa air liur. Prinsip ini berasal dari eksperimen classical conditioning oleh Ivan Pavlov. Pada awalnya, stimulus netral adalah stimulus yang tidak menghasilkan respon otomatis. Contohnya adalah suara bel yang tidak memengaruhi anjing secara signifikan. Ketika stimulus netral yaitu bel dipasangkan berulang kali dengan stimulus alami yaitu makanan yang secara alami memicu air liur, anjing mulai mengasosiasikan kedua stimulus tersebut. Akhirnya, hanya dengan mendengar suara bel akan merespon dengan mengeluarkan air liur meskipun makanan tidak hadir. Tahapan dalam proses ini adalah yang pertama, sebelum asosiasi, makanan menimbulkan respon alami yaitu air liur, sedangkan bel tidak menimbulkan respon. Yang kedua, selama proses asosiasi, bel ditambah makanan menimbulkan respon air liur. Yang kedua, selama proses asosiasi, bel ditambah makanan menimbulkan respon berupa air liur. Yang ketiga, setelah asosiasi, bel saja lalu menimbulkan respon yaitu air liur. Makna yang terkandung dari tahapan proses ini adalah melalui pengulangan dan pengaitan dengan rangsangan alami. Lalu, belajar terjadi melalui asosiasi. Prinsip ini mengacu pada ide bahwa belajar adalah hasil menghubungkan dua atau lebih hal dalam pikiran kita. Dalam classical conditioning, asosiasi terjadi ketika stimulus netral dikaitkan dengan stimulus alami. Asosiasi ini tidak hanya berlaku pada eksperimen Pavlov, tetapi juga banyak dalam konteks lain. Contoh, yang pertama, seorang anak selalu mendengar nada tertentu saat makan malam, akan mulai mengaitkan nada itu dengan waktu makan. Contoh kedua, siswa yang sering dipuji ketika memberikan jawaban yang benar akan mengaitkan perasaan senang dengan kegiatan belajar. Makna yang terkandung, proses asosiasi adalah inti dari pembelajaran behaviorisme. Asosiasi memungkinkan seorang memahami hubungan antara suatu kejadian dan konsekuensinya, sehingga perilaku baru dapat dibentuk atau perilaku lama dapat diubah. Kedua prinsip ini saling berkaitan dalam menunjukkan bagaimana perilaku dapat dimodifikasi melalui pengondisian dan pengulangan asosiasi. Tokoh yang kedua adalah B.F. Skinner, 1904 sampai 1990. Teori operant conditioning fokus pada konsekuensi dari perilaku. Penguatan positif memberikan hadiah untuk memperkuat perilaku baik. Penguatan negatif menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan untuk memperkuat perilaku. Lalu hukuman mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Tokoh selanjutnya adalah Johann B. Watson, 1878 sampai 1958. Pelopor behaviorisme modern. Fokus pada perilaku yang dapat diukur. Eksperimen Little Albert, di mana seorang anak kecil diajarkan takut pada tikus putih dengan suara keras. Lalu selanjutnya kita masuk ke prinsip-prinsip utama behaviorisme. Yang pertama, belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati. Yang kedua, asosiasi antara stimulus dan respon sangat penting. 3. Lingkungan memainkan peran besar dalam proses belajar. Yang keempat, penguatan dan hukuman
memengaruhi perilaku. Lalu, selanjutnya kita masuk ke penerapan behaviorisme dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dunia pendidikan, guru menggunakan sistem reward, punishment, atau hukuman untuk mengatur perilaku siswa. Contohnya, memberikan poin tambahan bagi siswa yang aktif dan bertanya di kelas. Dalam dunia kerja, pemberian bonus untuk karyawan yang mencapai target adalah penguatan positif. Dalam kehidupan sehari-hari, orang tua menggunakan hukuman ringan untuk mengurangi perilaku anak yang tidak diinginkan, seperti tidak memberi akses gadget. Lalu, kelebihan dan kelemahan teori behaviorisme. Kelebihan behaviorisme. Behaviorisme hanya berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan perubahan yang dapat diukur secara objektif. Hal ini membuat teori ini sangat cocok untuk diterapkan dalam situasi yang membutuhkan hasil konkret. Contohnya, dalam kelas, guru dapat mengukur keberhasilan pembelajaran dengan melihat perubahan perilaku siswa, seperti kehadiran, partisipasi, atau kemampuan menjawab soal. Contoh yang kedua, hasil penilaian berbasis tes atau pengamatan perilaku. Misalnya, apakah siswa dapat mengucapkan alfabet dengan benar adalah implementasi langsung dari prinsip ini. Pendekatan ini memastikan evaluasi belajar didasarkan pada data yang jelas, tanpa spekulasi atau asumsi tentang proses mental. Yang kedua, efektif untuk pembelajaran dasar, seperti menghafal atau membentuk kebiasaan. Behaviorisme sangat efektif dalam membentuk perilaku rutin dan pembelajaran sederhana yang membutuhkan pengulangan, seperti menghafal fakta atau membiasakan diri melakukan tugas tertentu. Contoh, anak yang sedang belajar alfabet atau tabel perkalian sering menggunakan teknik pengulangan yang diperkuat dengan pujian atau hadiah. Contoh yang kedua, di rumah, orang tua yang memberi penghargaan pada anak setiap kali mereka mencuci tangan sebelum makan membentuk kebiasaan sehat. Teori ini cocok untuk situasi pembelajaran yang melibatkan tugas-tugas mendasar dan rutinitas karena sederhana dan mudah diterapkan. Yang selanjutnya adalah kelemahan dari teori behaviorisme. Yang pertama, tidak memperhitungkan faktor internal seperti emosi dan motivasi. Behaviorisme mengabaikan proses mental yang bersifat subjektif, seperti motivasi, emosi, atau pemikiran individu. Karena hal-hal tersebut tidak dapat diamati secara langsung. Yang menjadi masalah adalah dalam dunia nyata, motivasi dan emosi seringkali berperan penting dalam pembelajaran. Contohnya, siswa yang tidak termotivasi secara intrinsik mungkin sulit belajar hanya melalui sistem penguatan eksternal. Pendekatan behaviorisme sering dianggap terlalu mekanistik karena memperlakukan manusia seperti mesin yang hanya merespon rangsangan tanpa memperhatikan aspek-aspek kognitif atau emosional. Yang kedua, kurang cocok untuk pembelajaran yang membutuhkan pemikiran kritis. Behaviorisme berfokus pada pembentukan kebiasaan atau perilaku otomatis melalui pengulangan. Namun, untuk pembelajaran tingkat lanjut, contoh dalam pembelajaran sains, memahami konsep abstrak seperti hukum gravitasi membutuhkan pemikiran kritis dan penalaran yang tidak dapat dibentuk hanya melalui stimulus dan respon. Contoh yang kedua, di tempat kerja, kreativitas atau inovasi tidak dapat dirangsang hanya dengan sistem penghargaan eksternal. Teori ini terbatas dalam menjelaskan pembelajaran kompleks yang melibatkan analisis, sistematis, atau evaluasi. Teori ini lebih cocok untuk situasi yang membutuhkan hasil konkret dan terukur, seperti pendidikan dasar atau pelatihan berbasis keterampilan.
Teori behaviorisme mengajarkan kita bahwa perilaku manusia dapat dipelajari dan dipengaruhi melalui lingkungan. Dengan memahami prinsip ini, kita dapat menerapkannya untuk mencapai perubahan positif, baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan sehari-hari.